Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Ibu Guru, Shalom. Selamat pagi semua, Shalom. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua? Baik, luar biasa. Hadir. Nathanael, Hadir. Grace Buyung, Hadir. adik-adik sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, coba adik-adik periksa kerapihan diri, kerapihan tempat duduk. Silakan. Kita akan dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ibu guru akan menunjuk adik yang pertama kali datang di sekolah untuk memimpin kegiatan kita di dalam doa. Siapa yang lebih dulu datang? Serenya. Oke, silahkan tampil ke depan untuk memimpin pembelajaran kita dengan doa. Teman-teman, Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah melibatkan kami di tempat ini dan selamat. Dan sekarang kami akan belajar, Kau tuntun itu agar bisa berjalan dengan baik. Dan Kau berkati juga guru yang mengajar kami, Kau beri mereka kesehatan, kekuatan, agar bisa mengajar kami selalu. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus, kami selalu berdoa. Amin. Ya, terima kasih Serenya. Salam PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, 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 mantap. Oke, silahkan duduk. Saat ini Ibu Guru akan bertanya kepada adik-adik tentang pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang hak dan kewajiban. Coba sekarang adik-adik sebutkan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Apa itu hak? Adalah sesuatu yang kita harus terima. Ya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu. Pintar sekali. Sekarang kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Yang akan kita pelajari yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema kita saat ini keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 2, muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Adik-adik tadi sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya kepada adik-adik. Di sini adik-adik, siapa yang mempunyai hewan peliharaan? Coba, siapa yang mempunyai hewan peliharaan? Semua rata-rata ada memiliki hewan peliharaan. Silakan
ketika kita mempunyai hewan peliharaan, apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan ini? Apa? Memberi makan, memberi minum, apalagi? Mengobati ketika sakit, apa lagi? Menyayangi, Abdon bilang membersihkan kandang. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita. Nah, adik-adik, yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita itu adalah kewajiban kita. Nah, sebagai timbal balik dari kewajiban, tentunya kita akan mendapatkan hak. Nah, hak yang kita dapatkan ketika memelihara hewan peliharaan. Coba apa adik-adik? Bermain dengan hewan. Kita bisa mendapat teman bermain. Apalagi? Mendapatkan kepuasan hati. Mendapatkan kepuasan. Apalagi? Menghilangkan rasa kesepian dan bosan. Bagus sekali adik-adik. Ternyata adik-adik sudah bisa membedakan ya tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, itu yang akan kita pelajari di saat ini adik-adik. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah setelah membaca cerita Dayu dan si Mungil yang akan Ibu Guru tampilkan lewat slide PowerPoint. Nah, adik-adik mampu membandingkan antara hak dan kewajiban kita terhadap hewan di sekitar dengan benar. Mohon adik-adik mengisi pretest ini dengan baik. Apa yang adik-adik ketahui? Tulis nama, Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Sekarang coba adik-adik perhatikan di slide. Di slide sini ada bacaan tentang Dayu dan si Mungil. Ibu Guru memberikan kesempatan pada adik-adik untuk boleh membaca teks bacaan yang terdapat pada slide sambil Ibu membagi LKPD. Silakan dimulai dari sekarang. Dayu dan si Mungil. Sejak lama Dayu ingin hewan peliharaan. Coba adik-adik bagi 2 kelompok. Silakan adik-adik membagi menjadi 2 kelompok. Adik-adik diminta secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang adik-adik telah baca tadi. Oke, kelompok 1 akan membacakan hasil dampak jika melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Coba yang lain. Jadi kewajiban ada apa-apa yang kelompok 1 tulis? Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Memberikan makan pada hewan, dia akan sehat, hewan tidak akan puas. Bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang coba kelompok 1 dan kelompok 2 berdiri, kita sama-sama ucapkan yel-yel kelas. Kelas 4 SD Impres Paronang 2 hebat. Tangan semua. Diperhatikan gambar yang ada di slide. Di sini ada gambar apa adik-adik? Ini ada kupu-kupu, ada burung, ada kucing, ada manusia. Nah, ini adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan.
Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, di sini apakah manusia sudah melaksanakan hak dan kewajiban? Apa yang menjadi kewajiban dari manusia? Dia memberi makan terhadap kucing. Apa hak yang manusia dapatkan? Dia bisa bermain dengan kucing peliharaannya. Adik-adik, di sini ada berbagai macam hewan di sini. Ada kupu-kupu, ada kucing, ada burung. Nah, gambar-gambar demikian adik-adik kita bisa kreasikan lewat gambar. Gambar ini disebut gambar mosaik. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang karya mosaik dari tema 3 subtema 2 Popel SBDP kelas 4 SD. Selamat belajar. Teknik membuat mosaik yaitu menempelkan biji-bijian membentuk sebuah gambar hewan. Sekarang adik-adik telah mengetahui teknik membuat mosaik dengan benar. Nah, masih tetap berkelompok, adik-adik sekarang akan membuat gambar mosaik. Yang adik disuruh berdiskusi tentang apa saja yang adik-adik akan buat. Jadi diskusikan dengan teman-teman gambar apa yang adik-adik akan buat, kemudian dibuat sketsa. Nanti cuci tangan sebentar kok selesai ini. Bijian dari kacang merah, kacang hijau, dan beras. Hai, halo. Nah, tadi adik-adik telah membuat LKPD dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4. Nah, di situ adik-adik telah belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, Ibu Guru mau bertanya. Jadi, adik-adik sudah bisa membandingkan antara hak dan kewajiban? Sudah atau belum? Sudah. Adik-adik sudah bisa membandingkan apa itu hak terhadap hewan peliharaan. Apa itu hak? Sesuatu yang harus Sesuatu yang harus kita dapatkan dari hewan peliharaan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang ternyata adik-adik sudah paham tentang materi yang kita pelajari saat ini. Untuk itu, untuk menilai pengetahuan dari adik-adik, Ibu Guru akan memberikan evaluasi. Adik-adik kerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Saat ini kita akan menutup dengan berdoa. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih Ibu Guru. Shalom. Terima kasih. Sampai berjumpa besok.